Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwana Dika Saputra. Saya Alfiandi Faturrahman. Saya Farah bin Ahmadillah. Saya Diki Ramadan. Saya ingin membacakan sinopsis novel Prawijaya Netter tentang judul Anak Semua Bangsa. Saya mau menceritakan unsur instilistik buku Bumi Manusia karangan Pramotyat Ananta Toer. Saya ingin menceritakan Laut Bercerita karya Laila Chudori. Saya ingin menceritakan novel Bumi Manusia karangan Pramudia Ananta Toer. Saya ingin menceritakan sinopsis novel Anak Semua Bangsa. Novel Anak Semua Bangsa ini menceritakan tentang penggambaran penulis tentang penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda yang licik, haus kekuasaan. Menke adalah seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa. Novel ini diawali dengan Menke kehilangan istrinya, yaitu Amelia Melima yang meninggal saat perjalanan karena sakit keras. Sinopsis Bumi Manusia ini adalah kisah manusia dua anak yang meramu cinta di atas pentas pergaulan tanah kolonial awal abad 20. Sinopsis Bumi Manusia menceritakan tentang kehidupan Minke, siswa HBS Sekolah Menengah Atas dengan pengantar bahasa Belanda. Minke merupakan salah satu orang Indonesia di antara siswa Belanda. Sebagai keturunan priai, ia mendapat kesempatan dari pemerintah kolonial untuk bersekolah di sana. Novel Laut Bercerita di dalam dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama, novel Laut Bercerita di tahun 1998. Pertama dirilis pada berlatar di tahun 1998, terus mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Biru Laut yang diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Bersama dengan 3 temannya yang lain, ia dibawa ke sebuah tempat tidak dikenal dan disekap selama beberapa bulan. Selama disekap, keempat kawan itu diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia membuka suara. Orang-orang itu ingin tahu siapa dalang dibalik gerakan aktivis dan mahasiswa kala itu. Setelah masih di tahun yang sama, keluarga Wibisono tengah menjalani aktivitas di hari Minggu seperti biasanya. Seperti biasa, setelah acara masak bersama, sang ayah menyusun piring di atas meja untuk 4 orang, untuk dirinya, untuk sang ibu, dan si bungsu juga. Dan juga untuk dirinya, yaitu Biru Laut. Unsur instilistik novel Anak Semua Bangsa. Satu tema yang diangkat dalam novel Anak Semua Bangsa yaitu tentang bagaimana seorang Minke yang mulai mengenal orang-orang yang negaranya tersendiri dan mulai prihatin dan sadar akan situasi yang sebenarnya. 2. Tokoh dan penokohan. 1. Minke. 2. Darsam. 3. Sastro Kasier. 4. Surati. 4. Robert Melima. 5. Nyai Otosoro. 6. Jin Marais. 7. Maisaro. Alur yang digunakan dalam novel Anak Semua Bangsa yaitu menggunakan alur yang maju, di mana dari awal tentang hingga akhir diceritakan secara urut dan beraturan. Latar waktu
Latar waktu yang digunakan dalam novel Anak Semua Bangsa yaitu menggunakan latar waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar tempat yang digunakan dalam novel Anak Semua Bangsa yaitu di atas kapal, Netralat, Sidoarjo, dan Wonokromo. 6. Sudut panjang. Meski ditulis dengan sudut panjang orang pertama, buku ini dikisahkan banyak peristiwa yang dialami oleh tokoh Minke. Seperti ya, ada cerita di dalamnya yang dikisahkan melalui orang ketiga atau dikisahkan orang ketiga sebagai bahan tulisan Minke sendiri. Gaya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, dimengerti dengan berbagai majas di dalamnya seperti majas simil, metaforer, dan personifikasi hiperbola. Unsur intrinsik novel Bumi Manusia. 1. Tema percintaan seorang pemuda keturunan priai Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20. 2. Tokoh dan penokohan. 1. Minke. 2. Anelis. 3. Nyai Ontosoro. 4. Herman Melma. 5. Robert Melma. 6. Ayah Minke. 7. Ibu Minke. 8. Robert Surhoff. 9. Jian Marais. 10. Mai Marais. 11. Darsam. 11. Ah Yong. 3. Latar tempat Indonesia, Surabaya, Wonokromo. Latar waktu tahun 1889 pada masa pemerintahan Belanda. Latar suasana menegangkan dan genting. 4. Sudut pandang. Dalam novel Bumi Manusia, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. 5. Alur. Secara keseluruhan novel ini menggunakan alur maju, tetapi di tengah cerita terdapat kilas balik atau alur mundur. Sudut pandang novel Bumi Manusia menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama, yaitu aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai karena puji-pujiannya. Terus apa lagi? Alur dari novel Bumi Manusia. Secara keseluruhan novel ini menggunakan alur maju, tetapi di tengah cerita terdapat kelas balik atau alur mundur. Amanat. Pengarang menyerukan agar pemuda-pemudi sekarang tetap mempunyai semangat juang dan terus belajar meskipun sekarang sudah tidak ada masa penjajahan. Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah saja dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Alur yang digunakan novel Laut Bercerita yaitu menggunakan alur campuran yang digabungkan antara alur plot progresif maju atau flashback, yaitu sorot balik. Secara garis besar, plot novel diawali dengan berceritanya tokoh utama plot flashback atau sorot balik dari tokoh utama, namun di sepanjang sang tokoh bercerita dalam beberapa waktu dilanjut dengan plot maju, seperti bagian prolog dalam novel sang tokoh menceritakan kisahnya. Sudut pandang dalam novel Laut Bercerita adalah sudut pandang orang pertama tokoh utama, karena pengarang melibatkan tokoh saya. Di dalam cerita, pengarang menceritakan kenangan tokoh saya bersama sahabatnya sekaligus kehidupan hidup mereka ketika mereka sedang kuliah sampai hidup mereka ketika diculik. Hal tersebut yaitu mengandung pesan sosial, rela berkorban agar di masa depan menjadi lebih baik dan tidak mengalami pengalaman buruk di masa lalu. Al, apa isi amanatmu itu?
Amanatku, seorang pelajar harus sudah berlaku adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Baik. Ju, latarmu apa Ju? Latar tempat di Surabaya. Latar waktu di pemerintahan Belanda. Latar suasana menegangkan dan genting. Ingat Farel, kamu tokonya itu apa? tokoh saya Biru Laut, Kinan, Arifin, Bramantio, Sunu Diantoro, sang penyair, Alek, Perazon, Daniel Tumbuhan. Oh iya, siap. Di tema kamu apa? Tema saya ini tentang anak semua bangsa, yaitu tema yang diangkat dari novel Anak Semua Bangsa tentang bagaimana seorang Mingke yang mulai mengenal orang-orang negaranya sendiri dan mulai prihatin dan sabar akan situasi yang sebenarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan atau salah kata. Terima kasih juga telah mendengarkan resensi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.